Baik, sehat Pak Hanif. Tapi tidak dengan indeks harga saham gabungan kita yang cukup mengejutkan begitu ya di hari kemarin sampai-sampai Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan trading halt selama 30 menit. Kalau dari point of view Anda dan juga informasi yang Anda ketahui, ada fenomena apa, ada sentimen negatif apa yang tentunya memberikan tekanan cukup besar di indeks harga saham gabungan kita di tengah indeks acuan utama lainnya di seluruh dunia justru sedang menghijau Pak Hanif. Silakan. Ya, pertama kita lihat dari capital inflow ya. Jadi sejak mungkin September akhir ya, sejak Donald Trump terpilih sampai sekarang, indeks harga saham gabungan kita kan turun terus dari 7.900 bahkan kemarin sampai 6.000 gitu kan di terendahnya di intraday-nya gitu. Nah ini turun cukup lumayan dalam lah, sekitar mungkin minus di atas 20%-an ya, 20-30% gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ketika terjadi penurunan ini ya, ada beberapa lembaga yang mengelola portfolio gitu untuk Indonesia seperti MSCI yang menurunkan bobot 1,5%, dan FTSE ya, FTSE gitu. Nah, MSCI dan FTSE ini dia melakukan rebalancingnya itu di bulan Maret. Jadi akan selesai semua rebalancing di akhir Maret. Nah, karena mereka menurunkan downgrade terhadap saham-saham kita, ya, misalnya kayak MSCI yang saya tahu turun dari 2 ke 1,5%, otomatis mereka akan sell dulu barang yang ada di Indonesia ya, sesuai dengan batas rebalancing terutama untuk indeks fund dan ETF yaitu di akhir Maret ini. Dan biasanya kan ini memang 6 bulan sekali lah reviewnya. Oke. Apakah dengan rebalancing tersebut juga seraya mampu meluluhlantahkan pasar kita? Adakah sentimen lainnya juga yang berasal mungkin dari domestik ataupun justru malah dari global, Pak Hanif? Ya, satu sisi kan memang sentimen awalnya ada beberapa grup yang dikeluarkan dari indeks MSCI ya gitu. Jadi itu ada juga sih sentimen negatifnya gitu ya. Gitu. Namun kalau kita lihat hal ini juga ditambah gitu ya dengan kondisi tanda kutip lah APBN kita yang kurang begitu start strong lah di awal tahun ini ya. Penerimaan kita kan turun, penerimaan pajak turun 25% gitu. Sudah ada penjelasan lah kayak harga komoditas yang memang turun. Lalu kemudian ada semacam pengembalian pajak gitu ya di awal tahun ini gitu. Nah, kita harus lihat dulu nih apakah penerimaan pajaknya akan getting better nggak gitu di kuartal 1 atau di kuartal 2 gitu. Jadi satu sisi outflow karena rebalancing, satu sisi juga domestiknya juga kurang memberi kepercayaan lah gitu. Meskipun kita lihat ada hal yang dilakukan positif, ada hal yang dilakukan negatif. Positif yang dipandang itu penurunan suku bunga ya. Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga untuk membantu memulihkan daya beli konsumen dan sehingga permintaan barang meningkat gitu ya. Nah, hal yang lainnya mungkin kebijakan pemerintah sih. Kalau tadi kan dari sisi moneter gitu ya. Nah, yang dari sisi fiskalnya nih yang orang mau lihat dulu lah seperti apa gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Bahkan juga ada beberapa suara-suara begitu ya yang juga sampai kepada kami di mana para pelaku pasar ini juga khawatir apabila Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ini resign, Pak Hanif. Apakah juga ada arah ke sana sehingga kalau kita lihat begitu ya setelah beliau memberikan pernyataan pada hari ini tadi dibuka di zona koreksi saat ini sudah menghijau atau menguat 0,34%. Ya, satu sisi kan ada yang selling karena rebalancing. Ada rumor yang menyertainya gitu ya. Nah, rumornya kan sudah dibantah sebenarnya. Hari kemarin Ibu Sri Mulyani udah bilang beliau akan tetap menjadi Menteri Keuangan ya untuk menjaga dari sisi kebijakan fiskal gitu. Jadi satu sisi udah dibantah langsung sih tentang rumor itu ya. Oke, baik. Saat ini juga pasar menantikan bagaimana keputusan suku bunga dari Bank Indonesia. Apakah ini juga banyak atau akan banyak berpengaruh terhadap penguatan indeks harga saham gabungan untuk berbalik arah lebih tinggi lagi?
Ya, kalau kita lihat kan memang rupiah lagi di 16.400, 16.500 gitu ya. Sepertinya ini bukan level yang aman buat Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Sepertinya ya. Jadi mungkin mereka akan cenderung menurunkan suku bunga dulu lah gitu. Oke, jadi peluang untuk menahan suku bunganya cenderung lebih besar begitu Pak Hanif ya. Dan tentunya tidak, bagaimana respon pelaku pasar akan proyeksi Bank Indonesia masih akan tetap menahan suku bunga? Ya kalau kita kan proyeksi memang Amerika itu akan menurunkan suku bunga 50 basis poin gitu ya. Artinya kalau ini diterjemahkan ke Indonesia sama misalnya gitu 50 basis poin, berarti kan kita masih ada kesempatan untuk nurunin suku bunga juga kan sekitar 25 basis poin gitu. Dan kita ingat kan waktu sempat turun suku bunga itu, terutama saham-saham perbankan ya, waktu itu sempat angin segar gitu ya, sempat naik ya, meskipun kemarin kembali turun gitu. Oke, baik. Jadi memang untuk peluang Bank Indonesia di tahun ini memangkas suku bunganya memang mengikuti dari The Fed yang hanya memang 50 basis point diproyeksikan Pak Hanif. Ya, kalau kita sih melihatnya seperti itu, karena kan harus menjaga keseimbangan rupiah dolar juga ya gitu. Oke, baik. Dini hari nanti pun juga diikuti dengan rilis begitu ya dari The Fed dalam menentukan suku bunganya di periode kali ini. Apakah juga di perdagangan esok hari ini juga ada tanda-tanda juga bisa saja melemah lagi di hari esok hari untuk indeks harga saham gabungan kita? Ya bisa, karena periode rebalancing itu tadi, itu selama bulan Maret ini periode rebalancing gitu. Jadi ketika mereka melakukan underweight, mereka cenderung si MSCI sama FTSE ini melakukan selling dulu terhadap Indonesian stocks gitu. Artinya mungkin baru reda setelah proses rebalancingnya selesai. Oke, jadi hingga Maret ini diproyeksikan rebalancing begitu ya, yang mana membuat indeks harga saham gabungan kita juga menjadi tertekan. Apakah ada sedikit asa untuk penguatan di bulan April nanti, Pak Hanif? Kalau dari sisi harapan penguatan ya, di bulan April tuh satu-satunya yang saya lihat cukup menjanjikan tuh dividen. Karena beberapa perusahaan nih cukup memberikan dividen yang cukup besar ya. Kemarin saya agak lihat-lihat gitu dividen yang di atas taruhlah BI rate gitu ya, di atas 6% kan banyak sekali gitu ya. Dividen dari perbankan misalnya BRI, Mandiri, itu di atas 6%. Lalu kemudian dividen di telekomunikasi, di Telkom, lalu di Astra Internasional, saham-saham PICAP lah gitu. Jadi ini yang bisa membuat gitu ya indeks mungkin agak rebound di bulan April gitu. Tapi biasanya setelah pembagian dividen akan turun lagi gitu. Kalau saya sih ngeramal ini mungkin periode yang agak cukup lumayan lama ya, karena kita kan turun dari September sampai Maret lah, sekitar 6 bulan. Kita ingat periode turun 6 bulan ini waktu COVID ya, di awal 2020 ya saat itu ya. Itu indeks turun dari 6.000 ke 4.000 gitu, turun 50%. So kalau sekarang indeks masih turun dari Oktober itu sekitar 30% gitu ya. Ya mungkin masih ada potensi penurunan lah. Cuman buat kita sih pelaku pasar sih sebenarnya biasa aja sih gitu. Jadi ya sometimes kita punya kesempatan untuk entry di level yang lebih baik ya. Cuman mengingat kita nggak tahu bottomnya gitu ya. Meskipun tadi saya bilang rebalancing sampai bulan Maret gitu ya. Ya ada baiknya juga kita memang tetap nggak all in gitu ya. Mungkin kita bisa bagi 2 tahap gitu pembelian ya.